semuanya, wie geht's euch? Apa kabar kalian? Selamat datang di Belajar Bahasa Jerman bersama Dengspa. Kali ini kita nggak akan belajar bahasa Jerman, tapi kita kedatangan tamu istimewa namanya Liesel. Dan dia ingin sharing tentang lulus bahasa Jerman TELK C1. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama dia. Silakan. Halo, aku namanya siapa aja, Soido. Aku Ya. baru lulus Einstein ke Hochschule setelah 2 tahun belajar bahasa Jerman. Wow, impresif. Setelah 2 tahun doang. Ya, aku pernah belajar juga dari YouTube-nya kakak. Wah, pokoknya banyak deh. Belajarnya nggak cuman dari YouTube, pokoknya belajarnya udah gila-gilaan gitu. Kerja keras banget ya. Ya, lumayan. Iya. Kenapa sih kamu milih tes TELK bukan Goethe sertifikat? Soalnya kalau Goethe itu sainsnya bukan untuk kuliah atau bukan untuk di FH atau di TU kayaknya nggak bisa deh. Soalnya di TU atau FH itu ada kan, misalkan di listnya butuhnya apa, ada termasuk Hochschule, ada DSH, ada DAF. Sedangkan DAS, DSH itu gue nggak ngerti sama sekali. Ya udah, Sains aja karena kayak lebih jelas gitu dan ya udah deh. Terus gue juga ada bukunya kan, terus gue beli, bla bla bla. Oke. Apa sih bedanya dari ke semua itu TELK sama Goethe sertifikat itu sebenarnya? Kayaknya sih lebih ke ini deh. Goethe itu lebih ke grafik, ada di apa ya? Kayak komplisit gitu loh. Lebih ke kayak gedish mungkin kayak lebih ke Oh, oke. Sastra puitis-puitis gitu ya? kayak si Goethe benerannya gitu kali. Terus kalau Telk itu lebih ke Hochschule beneran yang kayak bahas tabel enggak gitu, enggak ada tabel, enggak Hmm, ada yang kayak si Goethe itu. hmm. Jadi lebih kayak difokuskan untuk apa ya? Untuk sekolah gitu ya? Atau lebih Uh, Hochschule untuk kuliah. untuk kuliah? Ada juga C1 tapi nggak ada Hochschule-nya, itu berarti C1-nya nggak bisa dipakai untuk kuliah gitu. Oh Kalau gitu. C1 ohne Hochschule ya. Oke. Terus berapa lama belajar A1 sampai C1 nih sampai lulus? Otodidak atau kursus kamu? Dari A1 sampai B1 kan gue masih di Indo. Terus les A1-nya itu les privat di deket, agak deket dari rumah lah. Mhm. Kira-kira kalau nggak salah 120.000 90 menit tahun 2018 kan. Itu belajarnya sama anak kuliah yang udah semester akhir di UNJ, dia sastra Jerman orangnya. Oke. Terus belajar A2-nya juga sama dia. Terus A1 tadinya ngiranya mau A1, oh, udah A1 aja nggak mau belajar lagi, capek gitu kan. Ah, males gue belajar, ngapain ya. Ya udah dong A1. Udah dapat nilai bagus nih 97 kalau nggak salah. Terus Wow. ternyata mau nyari au pair, terus keluarganya kayak gini, nggak mau A1, maunya B1 gitu, kayak keluarganya maunya yang nyarinya yang B1 kan. Hmm. Terus akhirnya nggak kepake A1-nya, ya udah A2 nggak ujian, B1 ujian di Gute Jakarta. Mhm. Terus les privatnya sama orang yang beda lagi gitu. Ya kan banyak tuh yang tanya kalau misalnya ujian itu harus harus urut nggak sih kayak A1, A2, B1 sebenarnya enggak kan ya Lisa ya? Bisa langsung Kalau skip tergantung gitu. sih kebutuhannya dia mau ngapain. Kalau misalkan dia maunya Ausbildung kan B1 B2 cukup kan. Nah, misalkan dia mau A1 nggak urut ya nggak apa-apa. Yang penting lu ada fondasinya. Kalau lu A1 itu tuh sebenarnya A1, A2 itu fondasi. Kayak lu mau bangun rumah nggak punya fondasinya, lu nggak bisa bangun genteng gitu, C1 lah kayak gentengnya gitu kan, ibaratkan. Nah, lu mau bangun rumah nggak punya tembok, nggak punya ini, gimana mau bangun gentengnya, ibaratkan gitu. Ya, benar-benar. Jadi kita bisa kayak kursus A1 sampai B1 tapi nggak usah ambil ujian gitu. Maksudnya Nggak usah, yang penting lu ada fondasi di kepala lu tuh, lu ngerti gimana caranya, gramatiknya tuh kayak gimana, apa aja, biar lu nggak salah. Itu sebenarnya ujian biar tahu aja sih udah sampai mana, bukan yang berarti, wah lu B1 nih, terus lu dianggap hebat udah punya B1. Nggak ada apa-apa. ya, Itu kayak nothing banget. ya. Berarti 2 tahun ya insgesamt Iya kalau gue, secara nggak keseluruhan. nggak ada patokan orang harus berapa lama, itu tergantung orangnya juga, bener.
Tergantung Genau. belajar bahasanya juga kan ya, nyerap bahasanya juga. Iya, kan ada orang misalkan kayak orang dari contoh dari China gitu kan. Si China ini belajar jago nih C1, tapi dia nggak bisa ngomong sama orang Jerman. Ada orang kayak gitu. Atau kayak orang yang nggak pernah dipakai gitu sama sehari-hari. Dia sehari-hari ngomongnya sama teman-temannya dia aja nggak pernah pakai bahasa Jerman. Itu kayak agak percuma. Iya, Gitu. iya. Iya. Terus biayanya berapa? Kalau misalnya boleh ditotal tuh untuk belajar sampai lulus Kalau di mix. ini aku ngebahas C1 ya, soalnya yang B1 udah lupa. Udah choose gitu kan. B2 juga pernah les. B2-nya di Volkshochschule di Jerman, B2-nya lagi lanjut lagi di pernah privat juga di Jakarta. Terus kalau untuk C1 aja itu sekitar 1.100 euro. Udah habis 1.100 buat C1 doang, C1. Karena biaya lesnya itu sekitar 500-an. 500 euro. Ujiannya 179 euro. Terus gue les lagi intensif malam. Kayak seminggu sebelum ujiannya 79 euro. Terus gue cari lagi orang yang buat ngelesin gue. Jadi gue lesnya di mana-mana. Gue nggak mau udah les satu, udah nggak pasrah, nggak, gue belajar terus. Oke. Jadi kamu mengkombinasikan antara sumber yang A, sumber B, kayak gitu ya? Kayak les. Ya kan nih misalkan nih aku les di A, di tempat A itu ada tawarin lagi crash course lagi buat khusus buat les kayak tryout gitu. Jadi udah di tempat les dia les lagi. Jadi kamu bisa belajar dari mana-mana juga kan ya? Kalau kayak gitu. Jadi itu yang bikin mahal mungkin ya, agak mahal. Iya, Kalau soalnya kalau les gitu kan misalkan sains nih, gurunya kayak beda-beda gitu sih cara pandangnya. Ntar ada yang bilang, ini kalau nulis harus isinya gini-gini, pakai Einleitung, Hauptteilschluss gitu. Ntar ada yang bilang, guru yang satu les lagi bilang, lu jangan Einleitungnya jangan panjangan, jangan gini-gini ini. Ntar pengujinya pusing bacanya gini. Oh, maaf. Jadi kalau misalkan mau untuk aku udah nulis sih dari di notes aku tips and trick caranya. Nih mau dibacain satu-satu apa mau tanya jawab lagi kakak? silakan dibacain aja. Boleh. Cara belajar dari B1 ke C1 ini menurut gue. Karena gue ngerasa kok jarang sih YouTube orang Indo atau orang-orang YouTube yang nge-share Einstein Hochschule, makanya gue mau share. Ada sih beberapa, cuman gue tuh nonton banyak, nggak cuman misalkan ada 2, 3, atau 5 orang yang nge-share, nah menurut gue itu kurang, jadi gue butuh sumber lagi, karena gue udah lulus, ya udah gue share aja menurut gue. Nah, satu, belajar kosakata sinonim, misalkan sinonim. Di sini tuh pakainya sinonim banyak. Contoh, misalkan kalau di bahasa Jerman itu kan bensin, Treibstoff, gitu kan. Lah, apaan nih Treibstoff? Gak taunya itu bensin gitu. Terus Sprit, apalah itu sinonim banyak kan. Misalkan, apalagi ya, pokoknya sinonim. Mereka pakai banyak banget sinonim. Di C1, B1 juga, B1 belum begitu. C1 sudah mulai banyak banget sinonim. Terus, gue kebanyakan Lernstoff. Jadi gue bingung nih, ini yang mana? Otak gue kayaknya nggak cukup, nggak masuk. Terus gue bingung, ini ritme belajarnya gimana? Ya udah akhirnya gue uninstall lah si IG, FB, gue keluar grup WA, gue sampai nggak bersosialisasi sama orang-orang, kecuali sama orang Jerman, biar gue ngomong, gitu kan. Terus gue bawa buku, sama bawa Lernkarte kemana-mana, gue bawa buku gue itu kemanapun. Terus gue benar-benar eingeflash, apa sih bahasa Indonya tuh, darah daging gitulah, sampai bahasa Jerman. Gue semuanya udah pakai bahasa Jerman, mimpi, dengar radio, nonton YouTube, dengar berita, semua pakai bahasa Jerman. Wow. Terus belajar gue dari B1, B2 itu harus kuat sih fondasinya kalau kata guru, dan menurut gue juga benar. Karena kalau nggak ada itu, C1-nya berantakan, ibaratkan kayak endung nom adjektif endung bla bla bla, si endung datif endung itu kayak lu salah, itu tuh fatal banget di sains yang udah dari aswai ada. Deklination ya. Iya, karena itu gue kayak lupa gitu kan. Kalaupun gue bisa, ntar gue lupa. Pas gue nulis apa gue ngomong lupa. Jadi kayak percuma orang udah jago, tapi ada orang yang nggak bisa nulis, ada orang yang nggak bisa ngomong. Maksudnya nggak semua orang sama. Ada orang yang jagonya di mana, gitu kan. Terus untuk bahasa Jermannya harus dipakai sehari-hari. Walaupun sama orang Jerman pun
mereka ini Seans Tech Hochschule itu ngomongnya beda karena kan ada Redemittel kayak bahasa yang baku untuk kayak buat presentasi atau di kuliah, walaupun kita ngomong sama orang Jerman tiap hari, tapi kan nggak mungkin kita pakai bahasa Hochdeutsch setiap hari. Kayak orang Indonesia baku, nggak mungkin kita baku setiap hari. Ya, benar-benar. Kita bahasanya tuh yang sehari-hari banget kan, ya udah, walaupun orang udah tinggal berapa tahun di sini, belum tentu bisa saya eins gitu loh. Karena itu agak susah gramatiknya. Akademik ya, istilahnya kalau Iya, kata-kata bahasa demik yang benar-benar tinggi, yang rumit dan kayak kebanyakan pakainya Nomenverbindung, pakainya nominalisasi gitu loh. Ya, betul. Terus harus banyak baca. Aku udah banyak baca nih misalkan, terus pas nulis kata gurunya banyak baca lagi, terus gue bingung, gue udah baca, kok disuruh banyak baca lagi, ya udah gue baca lagi. Udah maksudnya baca pengetahuan umum atau Baca lebih kayak berita gitu sih, ya kan di berita itu Hochdeutsch kan, kayak DW, Deutsche Welle, langsam gesprochene Nachrichten misalkan. benar-benar bahasa yang beda banget kan, bahasa sastra novel itu beda banget sama bahasa koran atau bahasa sosial media itu beda banget gitu. Jadi kalau misalnya bahasa koran itu lebih yang kayak formal, bahasa jurnalis banget gitu kan. Kalau misalnya kita udah bisa baca koran dalam bahasa Jerman yang bahasanya hoch banget, itu kemungkinan kita bisa gitu ya, udah C1, B2 atau C1 gitu. Tapi kalau misalnya novel, aku dulu masih A2, B1 masih bisa lah bahasa novel karena itu ada bahasa kayak dialog keseharian kayak gitu kan. Jadi ya mungkin untuk melatih gitu juga kan. Jadi seperti yang kamu bilang tadi kayak radio atau semuanya harus dioptimalisasikan ya untuk latihan ya. Selain itu ada lagi nggak triknya? Atau Banyak, bentar. Jadi belajar untuk diri sendiri gitu sih, kayak cari tahu vokabel-vokabel yang baru gitu, kayak apa nih? Ini ternyata artinya ini, kayak gue nggak tahu gitu loh. Terus sampai kalau bisa tuh kalau lu ngomong nggak perlu diterjemahin lagi di otak. Kayak lu tuh udah ngomong, ya udah ngomong aja. Itu bahasa kedua gue. Atau bahasa yang tanpa diterjemahin lagi di otak gitu loh. jadi kayak Belajar gitu ya. sampai lu sebisa itu. Kalau cari guru yang kayak gue bilang, kalau bisa jangan cuma satu guru. Jadi walaupun mahal tapi ya cari yang nggak gitu mahal tapi yang bener-bener bisa bantu gitulah. Jadi biar Terus kalau bisa belajar dari banyak sumber gitu ya. iya, kalau gue soalnya gue butuhnya gitu sih, karena ada misalkan guru ini tapi dia cuman segini atau nggak bisa ngeluangin waktu, jadi butuh lagi. Kalau di sini kan gitu, misalkan kita nggak ngerti, gurunya bilang, itu udah lama kali, udah B1, B2, lu kalau emang ngerasa otak lu nggak cukup, lu belajar lagi, B2, digituin. Waduh. Gitu. Soalnya kan orang Jerman juga, itu bukan tanggung jawab aku sepenuhnya kalau kamu lulus atau enggak. Tanggung jawab aku adalah ngajarin sesuai dengan level yang kamu butuhkan gitu. Iya, genau. Apapun itu ya tanggung jawab kamu sendiri. Kalau kamu mau lulus, kamu mau belajar, itu aku mendampingi kamu gitu loh. Ada Ya, lagi tips yang ingin dibagikan? sebenarnya banyak sih, cuman karena gue nggak mungkin ngediktain satu persatu. Oh iya, kalau misalkan ada orang yang mau buku gue yang second hand ini bisa didapatkan, silakan. Aku mah nggak mau pelit bagi ilmu. Padahal gue juga nggak ngerasa pintar sih, cuman gue ngerasanya ini emang kayak sedikit gitu yang ngebahas sains, makanya gue mau bahas gitu doang sih, bukan mau pamer-pamer. Ya. Jadi tolong ditunjukkan lagi Lisel bukunya yang Kecepatan ya. Ini buku buat sains. Ini kayak lebih ke ininya. Fondasi banget sih. Ada gramatiknya, ada buat ujian yang keluar kayak gimana. Kalau yang ini cuma isinya buat ujiannya doang, nggak ada buat belajar yang kayak leksion gitu. Ini lebih ke benar-benar ujian semua. Leksionnya buat ujian doang. Oke. Terus kalau yang ini buat sih, ini juga, tapi ini Übungsbuch, kayak lebih ke cara buat ngelatih kita lagi. Oke. Jadi ada, terus sama buku-buku e-book juga punya, terus pernah les juga online dulu. Ya pokoknya lesnya banyak. Oke, tapi loan sih ya, worth it. Kalau Ich hoffe.
Iya, maksudnya kalau misalnya kita memang niat banget kan dari kamu sendiri, kamu punya metode sendiri les sana sini, terus kamu juga aktif kayak gitu-gitu. Jadi itu yang apa? Makanya kamu nggak harus ngulang gitu kan, banyak yang harus ngulang juga. Aku mau sedikit share aja waktu aku C1, tapi aku dulu C1-nya bukan TELK, jadi juga banyak banget yang nggak lulus gitu, dan aku pun lemah di Swiftly gitu. Jadi memang aku bisa merasakan yang kamu bilang tadi, kalau misalnya menulis emang kalau misalnya kita berani, biasanya pede gitu kan, Iya. bagus gitu. Tapi kalau Swiftly itu yang benar-benar tiap hari latihan, dan tiap hari meskipun latihan pun kalau misalnya kita nulis dan itu kan ada waktunya kan. Jadi kamu harus nulis berapa kata dalam berapa menit, itu tertekan banget dalam topik tertentu gitu. Jadi kadang itu kurang N, kurang E, kurang R gitu. Genau. Terus kita kayak nggak nyadar, ini gue nggak sadar kayaknya pas gue nulis tuh gue nggak babus gue nggak ada gitu nulis, tiba-tiba ntar pas besoknya lu periksa lagi, ini apaan sih kok gue nulis kayak gini gitu. Kacau gitu kan, padahal Iya, kayak apa belajar, sih. ya ampun. Ada yang mau ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Atau misalnya apapun tentang Jerman, tentang bahasa Jerman, atau pesan dan Apa ya, paling kayak emang sih misalkan kita mau belajar bahasa itu pasti mahal kan, terus duit gue nggak ada gitu kan, duit dari mana. Yang penting harus kayak banyak nabung. Untungnya sih gue bukan dari orang yang kayak yang ibu gue bisa punya pohon duit ya, jadi ya gue karena nabung, terus gue nunjukin kayak gue tuh beneran mau belajar, jadi ada aja bantuan walaupun gue nggak minta-minta dan gue nggak pakai uang haram. Yang penting, tapi gue juga nggak kaya gitu, jadi ya udah. Tapi gue nggak mau ngebahas sih ini dapat kita gimana, tapi pasti ada aja lah jalan kalau orang yang mau berusaha, bukan yang bullshit kayak kadang gue ngerasa aduh nih capek nih belajar, bullshit udah gini lah. Yaudah kalau udah capek kayak fisik kita udah gitu, coba aja kayak apa sih kayak yoga gitu, qigong itu ngebantu sih kayak gitu. ya. Jadi intinya kamu menyeimbangkan gitu ya. Jadi supaya nggak stres banget gitu, kamu yoga lah atau melakukan aktivitas yang bikin kamu rileks supaya waktu ujiannya juga bisa lulus dengan nilai yang baik ya. Oke, itu tadi tips dan trik yang di-share oleh Liesel tentang belajar bahasa Jerman sampai lulus ujian TOEFL C1. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, komentar, atau apapun, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terus, jangan lupa semangat belajar bahasa Jermannya. Semoga kita bertemu segera, mungkin di Jerman atau mungkin di Indonesia, nggak tahu. Yes, terima kasih Liesel atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Cheers! Again, ciao.